Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa New Life. ya bertemu lagi di dalam acara yang luar biasa dan kami yakin dan percaya pastinya akan merubah kehidupan Anda, tentu saja di New Life. Ya pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Kami percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya pemirsa, sekarang ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang mau curhat, yang mau bertanya soal permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77 771. Ya, setiap Jumatnya kami selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik dan sayang banget kalau pemirsa di rumah lewatnya. Ya, dan malam hari ini kami mengangkat tema ketakutan. Nah, pemirsa pada malam hari ini mungkin sedang mengalami ketakutan tentang masa depanku gimana ya? Kayaknya suram sekali masa depanku. Iya, atau pemirsa di rumah juga mengalami ketakutan tentang jodoh, pasangan hidup. Ya, ataupun kayaknya mau ngungkapin cinta takut. Iya, takut atau, ditolak ya, gitu maksudnya takut ditolak, ataupun berbagai macam takut tentang keuangan, pekerjaan, tentang keluarga. Nah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan secara New Life pada malam hari ini. Dan tentunya jangan pernah lewatkan sedetik pun dari secara New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini dengan tema ketakutan kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Hervi. Selamat malam Hengki, selamat malam. Ya, malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Pak Renhat. Selamat malam TV, selamat malam Hengki, selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Enggak disapa Ibu Hervinya? Lupa. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini untuk pertama kalinya nih spesial ini narasumber kita Pak Renhat. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wow, ya, luar biasa. Iya Pak. Temanya malam hari ini ketakutan. Nah, mengapa tema ini diangkat pada malam hari ini? Mungkin Pak Renhat punya pendapat. Baik, kita percaya bahwa ketakutan itu dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak kecil, orang dewasa, orang kaya maupun orang miskin, orang yang tidak bekerja maupun orang yang punya jabatan. Ketakutan dapat menyerang siapa saja. Betul Pak. Dan kita mengetahui bahwa akibat daripada ketakutan itu akan menyebabkan orang-orang mengalami suatu, bisa sampai pada titik yang paling tinggi, di mana orang-orang mengalami depresi yang tinggi. Jadi itulah sebabnya kita mengangkat topik ini menjadi topik yang saya percaya sangat penting sekali bagi setiap pemirsa di rumah. Iya. Ya, terus kalau berbicara ketakutan, kenapa Pak seseorang itu bisa mengalami ketakutan? Atau apa sih penyebabnya kalau bisa orang itu mengalami ketakutan? Atau Ibu Hervi? Seringkali ya ketakutan itu bukan berasal dari orang lain. Maksudnya kalau saya takut, itu bukan berasal dari Hengki, dari Vivi, apapun dari keadaan sekeliling kita. Rata-rata ketakutan itu berasal dari diri kita sendiri, emosi kita kan. Jadi sampai kita ngeliat, kita meresponin ketakutan ada suatu respon yang kita berikan dengan suatu keadaan yang kita hadapi. Jadi itu semua dari kita sendiri, bukan dari luar gitu loh. Jadi itu pilihan kita. Kita mau takut, apa kita mau nggak takut. Nah seringkali kan kalau kita ngomong ketakutan itu siapa sih yang nggak pernah merasa takut? Setiap orang ya pasti merasa takut ya. Dalam banyak hal seperti tadi dikatakan Vivi dan Hengki, mungkin takut
masalah pekerjaan, terus masalah keuangan, masalah jodoh. Seringkali kan kita takut seputar itu, dan saya rasa ketakutan itu melingkupi semua kita dalam berbagai rupa. Ketakutan itu. Dan pernahkah kita menyadarin bahwa apa sih arti ketakutan itu sebenarnya, dan bagaimana sih bahayanya ketakutan itu dalam kehidupan kita. Secara kadang-kadang kita nggak menyadarin loh kalau ketakutan itu sendiri itu mempengaruhi banget, dan ujung-ujungnya bisa menghancurkan kehidupan kita kalau kita nggak menyadarin ya. Padahal kita yang memberi kita hidup itu bukan ketakutan, yang memberi kita hidup adalah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau kita bisa takut itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan kalau kita melihat satu masalah, kalau kita punya pola pikir yang nggak benar, yang nggak pas, otomatis kita jadi takut. Dari pikiran kita yang sudah nggak benar masuk ke perasaan, otomatis jadi reaksi kita aja, kita takut ini, takut itu, banyak hal yang kita bisa lakukan kalau kita sudah ketakutan. Jadi ujung-ujungnya apa? Kita akan down. Iya, mungkin pemirsa di rumah pada malam hari ini juga menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini mengalami ketakutan. Nah, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Pemirsa langsung mengambil handphone, bisa SMS mungkin ketakutan-ketakutan apa yang sedang Anda hadapi. Pemirsa bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, nah gimana ini Bu kalau misalnya suami kerja selalu pulang malam, nah istri di rumah kan khawatir, wah jangan-jangan suami saya selingkuh, nah gimana itu Bu? Ya ini kayaknya banyak SMS kan yang masuk dari minggu-minggu lalu, suami kerja malam, nggak pulangnya nggak cepat, ini jangan-jangan selingkuh ini sama sekretaris, nah ini gimana? Itu kan ketakutan juga. Gimana dengan contoh kasus seperti ini? Kalau mau seperti itu ya, kita lihatnya bukan cuma dari pihak istri atau suami, atau sebaliknya, dua pihak ya yang bisa ya. Yang pertama memang saya istri ini. Kalau pada saat itu suami saya pulang malam gitu. Padahal intinya suami saya tuh benar kerja di kantor, cuma sayanya ini yang error. Ya mungkin waktu itu saya yang nggak benar gitu. Dan saya tahu kalau memang saya dalam keadaan kondisi seperti itu, mesti ada latar belakangnya. Mungkin dulu itu suami saya nih pernah macam-macam, umpamanya pernah macam-macam, sampai saya tuh punya pikiran jelek. Padahal saya nggak mau sih, saya nggak mau. Belum lagi nanti, umpamanya nih teman-teman, iya tuh suamimu kok pulang malam, belum lagi sama sekretarisnya nih di kantor. Waduh, bisa marah banget ya. Padahal ditambah itu dari orang lain itu lagi. Padahal itu bukan hal-hal yang mendasar. Dan saya rasa kalau seperti itu, kalau mamanya suami pulang malam, kita bisa diskusikan, kita suami istri kita bisa diskusikan gimana sih maunya istri. Kalau mamanya istri maunya suaminya pulang jam 8, ya sudah pulang, mamanya jam 7 harus pulang, ya sudah kita diskusikan, kita maunya pulang jam 7 sudah sampai di rumah. Kita diskusikan, jangan sampai suami kerja di luar, kita pikiran macam-macam, otomatis nanti mungkin gini, suami kerja dia kerja bener nih karena istri di rumah yang macam-macam pikirannya, akhirnya dia bilang gini, daripada saya dituduh macam-macam, mending saya sekalian aja. Bisa seperti itu kan, kadang-kadang pola pikir kita gitu loh yang nggak benar mempengaruhi yang lain-lain, padahal itu kan bukan hal yang esensial ya. Jadi kalau dalam kondisi itu mungkin kita bisa tanya ke suami, kerja apa enggak? Kalau memang nggak percaya, datengin aja ke kantornya, bener apa enggak gitu. Jadi kan kita nggak nuduh tanpa alasan. Ada komunikasi juga yang benar, baik itu komunikasi itu penting banget tuh. Jadi kalau memang maunya suami pulang jam 7, ya sudah diskusikan dan suami. Dan saya rasa nggak mungkin ya Pak, kalau sebagai maunya Pak Renhard gini sebagai suami, kalau sudah didiskusikan sama istri, mesti kan otomatis mau kan pulang tepat untuk bisa ada waktu keluarga gitu. Nah, saya nambahin sedikit ya. Waktu saat kita hidup dalam suatu ketakutan, itu selalu menghasilkan hidup yang tidak efektif. Tidak efektif itu artinya apa? Seperti kita mengalami suatu ketakutan, mempersalahkan. Misalnya dalam case seperti yang tadi, yang suami akhirnya larut pulang dan kemudian akhirnya kita mencurigain, itu bisa jadi menyebabkan ketakutan yang berlebih, padahal sebenarnya secara psikologi pun sebenarnya ditemukan bahwa di atas 95% daripada apa yang kita takutkan itu sebenarnya tidak terjadi. Nah, bahkan seandainya pun seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ervi, ada pengalaman yang pernah mengalami kejadian seperti itu, mungkin dihianatin oleh suaminya, dan kemudian sekarang suaminya pulang larut malam, dan akhirnya orang itu juga mengalami ketakutan yang seperti demikian.
sikap yang baik bagaimana yang perlu kita tampilkan ketika kali kita ada di tengah-tengah kondisi demikian. Maka kita perlu sekali menjaga emosi kita. Karena ketiga kali kita meresponi seseorang atau pasangan kita yang terlambat datang dengan emosi, suami kita atau pasangan hidup kita justru menjadi tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Emosi juga ya Pak ya. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan justru lebih terjadi. Bisa jadi seperti begitu. Jadi dampaknya bisa tambah parah Pak ya. Lebih tambah parah. Padahal tidak benar itu ya. Iya. Bisa jadi tidak benar tuh, tapi akibat itu dikembangkan terus menyebabkan justru jauh lebih buruk daripada apa yang diharapkan. Iya. Terus kalau ketakutannya nih Pak tentang usaha Pak, ada orang yang sudah mencoba usaha tapi gagal, mencoba lagi gagal. Terus pada satu titik mau mencoba lagi ngalami ketakutan, waduh nanti jangan-jangan gagal lagi. Nah gimana dengan kasus seperti ini Pak? Nah kalau kita melihat sebenarnya ketakutan itu mempunyai latar belakang yang sangat klasik tentunya ya. Semua orang mengalami ketakutan, pernah mengalami ketakutan itu. Dan sebenarnya kalau mau diurut-urut, sumber daripada ketakutan itu adalah ketika kali orang kehilangan fokus daripada siapa yang menyertai dia kepada fokus yang lain. Fokus yang lain itu apa? Sekarang dia melihat dirinya. Yang dia lihat tentang dirinya apa? Kegagalan, kekurangan, ya Pak ya. Kelemahannya, ketidakberdayaannya. Betul. Dia melihat itu. Yang kedua dia melihat dirinya, dan kemudian fokus yang kedua dia melihat keadaan sekitarnya. Keadaan sekitarnya kesulitan, kondisi yang tidak mendukung dan yang lain-lainnya. Jadi mengenai orang yang pernah gagal punya bisnis, gagal akhirnya ikut lagi mencoba. Mungkin sebagian orang selalu percaya kepada suatu statement yang selalu berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, gimana itu Pak? Menurut Bapak? Pengalaman itu sering sekali pengalaman yang buruk. Nah, pengalaman yang buruk. Nah, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya pengalaman itu bukanlah guru yang terbaik. Karena hidup kita di depan tidak ditentukan oleh siapa kita di waktu yang lalu. Hidup kita di depan, apakah kita mempercayai ada satu sekarang yang kita fokuskan hidup kita, yang menghindarkan kita daripada ketakutan untuk mencoba itu kembali. Apakah kita percaya ada satu pribadi yang jauh lebih hebat daripada semua kegagalan kita di masa lalu? Masa lalu tuh Pak ya? Masa lalu. Jadi kalau kita nggak melihat atau kita tidak tahu bahwa ada satu pribadi yang jauh lebih hebat, yaitu Tuhan kita tentunya, daripada kegagalan kita masa lalu, maka kita akan hanyut, tenggelam, dan tidak akan bangkit daripada kegagalan itu justru. Betul Pak. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Ya, ini udah ada SMS. Ya, dari 9584. Ya, selamat malam. Saya Astu. Iya. Saya Astu, saya mau bertanya. Saya kuliah semester 3, tapi kuliah sambil kerja. Apa mungkin aku bisa selesai? Jangan sampai kuliahku putus di setengah jalan. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang mohon solusinya. Terima kasih. Nah, ya. Ini jadi lagi ketakutan karena kerja dan kuliah. Jangan-jangan nanti kuliahnya nggak selesai. Iya. Bagaimana mungkin bisa dijawab? Dengan siapa tadi yang kirim SMS ya? Dari Astu. Iya. Dengan Mbak Astu. Mbak Astu. Memang di sini saya lihat ya kalau di Batam kecenderungan orang kuliah sambil bekerja. Itu rata-rata seperti itu. Dan untuk Mbak Astu belajar untuk bisa optimis gitu. Dulu pun waktu saya kuliah saya pun sambil kerja, tapi memang saya nggak kerja full time gitu, saya ngajarin les gitu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir, banyak orang berkata gini, kalau kita sudah bekerja, kuliah kita ini nggak bakal selesai karena sudah pegang duit, untuk mau kuliah lagi sudah susah gitu. Banyak orang berkata seperti itu, tapi waktu itu saya juga ada mikir, bisa nggak ya saya selesai kuliah ya sementara saya juga bekerja. Tapi pada saat itu saya punya dalam hati saya punya keyakinan kalau saya katakan saya bisa gitu loh. Apapun kata orang, saya cuek lah. Mereka punya pandangan sendiri, saya juga nggak mau dengar. Saya percaya kalau saya mau, dan saya percaya bahwa ada seperti tadi dikatakan Pak Renhat, bahwa ada kuasa, ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Kita pasti bisa yang memampukan kita. Bukan karena kita yang pinter, bukan karena kita yang cakap, tapi karena
Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Iya. Dan tentunya gitu juga dibarengin dengan kita juga harus pandai-pandai bagi waktu ya kalau kita Manajemen waktunya. kuliah dan bekerja. Jadi Ya. kalau di luar bekerja kita harus bagaimana caranya untuk bisa bikin tugas seperti itu. Bukan di luar itu kita jalan-jalan, enggak ya. Jadi jangan kita pesimis, kita pasti optimis bahwa kita bisa, dan tentunya kita berdoa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita hikmat untuk bisa mengatasi semua. Iya. Ya, ini kan berbicara tentang ketakutan. Nah, dari narasumber sendiri pernah nggak mengalami ketakutan? Iya. Kisah. Ya, Pak, ya. Coba Ya, boleh diceritakan? Benar. Kalau Pak Renhat gimana? Iya. Oke, saya tentunya pernah ngalamin ketakutan. Iya, Iya. Dalam hal apa saya pernah takut? Saya pernah mengalami satu sakit, Iya. satu penyakit di bagian tubuh saya, di bagian perut saya. Iya. Dan kemudian akibat penyakit ini terus saya pikirkan, saya fokus kepada kelemahan saya dalam Iya. hal sakit itu. Dan seolah-olah penyakit ini hendak mengambil nyawa saya. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya terus memikirkan sehingga itu menjadi suatu ketakutan. Dan ketiga kali terus saya memikirkannya, bukan hanya sekedar sakit yang saya pikirkan, tapi jangan-jangan saya akan meninggal dan kemudian meninggalkan keluarga saya, dan terus itu akan berkembang, terus akan berkembang. Iya. Sehingga tidur malam saya pun tidak nyenyak, Terganggu ya, Pak? terganggu karena ketakutan seperti itu, terganggu. Nah, jadi ketakutan itu menyerang. Iya. Ketiga kali kita terus fokus kepada kelemahan itu. Dalam hal ini sakit penyakit saya, sepertinya ketakutan itu makin lebih besar, Iya. bertambah-tambah di dalam hal yang lain. Iya. Nah, kapan itu titiknya berubah? Ketiga tadi seperti yang saya katakan, ternyata ada Tuhan yang lebih menyertai kita, yang jauh lebih besar daripada kelemahan tersebut. Iya. Dalam hal ini kelemahan saya sakit penyakit saya. Nah, saya menyadarin ada Tuhan yang jauh lebih hebat daripada sakit penyakit saya. Iya. Dan yang luar biasanya, ketiga kali itu ada, ternyata memang terjadi. Kesembuhan itu saya alamin. Iya. Iya. Nah, jadi ketakutan itu hanya dapat dikalahkan ketiga kali kita mengetahui siapa yang menyertai kita. Iya. Tentunya Tuhan yang besar itu, Pak. ya? Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih hebat daripada Sang apapun. penyembuh ya, malah Yang penyembuh. menyembuhkan. Kalau dari Bu Ervi sendiri pernah nggak ngalami Tentu saya ketakutan? pernah ya. Nah, ini apa nih? Dan dari sana saya kira ketakutan itu tidak merubah apa-apa. Ketakutan itu malah membuat saya down, malah membuat saya bingung, malah membuat saya tidak berani melangkah. Iya. Dan pada saat itu waktu saya menikah nih, setelah menikah kan ini hamil ya, saya mau punya anak. Setelah itu kami sempat khawatir, saya sama suami saya sempat khawatir. Ini ada baby nih, gimana kita bisa nggak untuk kita bisa memenuhi kebutuhan seorang bayi? Sedangkan yang seperti kita tahu ya, seorang bayi itu butuh biaya kan juga lumayan, belum susunya, pampersnya, biaya imunisasinya. Kita takut, bisa apa enggak, jangan sampai nih anak sudah kita dikasih anak terus kita nggak bisa ngerawat, dalam arti uang kita nggak cukup nih untuk memenuhi kebutuhannya. Waktu itu kami sempat khawatir seperti itu. Tapi waktu saya pikir-pikir, iya ya, ngapain kita khawatir gitu loh, toh khawatir nggak merubah apa-apa, malah membuat kita bingung. Jadi kita melihat hari depan itu dengan tanda kutip nggak rasanya kita nggak enjoy gitu loh menikmati hari gitu. Seperti itu. Tapi dalam satu titik saya bilang ya sudahlah, kalau kita sampai hidup sampai saat ini itu kan cuma karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kesehatan, kita bisa melakukan segalanya. Jadi waktu itu yang saya lakukan ya sudah, pokoknya saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan anak pada kami, ya sudah, Tuhan akan mengatur semua caranya dan membuat anak itu tetap hidup. Nggak mungkin gitu loh anak itu sampai berkekurangan, nggak mungkin seperti itu. Jadi dari sana saya bilang, karena ya seperti dikatakan Pak Renhat, karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Jadi jangan sampai kita ngerasa takut ya, kalau dengan kemampuan kita sebagai manusia tentu saja kita takut gitu loh. Apa sih saya bisa, apa sih, berapa sih penghasilan saya, seperti itu. Tapi ketika saya menyadarin ada Tuhan, saya nggak khawatir lagi. Nah seperti pun saat ini, kalau seperti Bapak Ibu tahu ya, sekarang seperti biaya sekolah ya Pak, nah, biaya sekolah kan tinggi banget. Saya sempat kira-kira sebulan lalu saya sempat mikir, iya kalau anak saya mulai kuliah gimana biayanya, seperti itu. Tapi cepet banget saya bisa menyadarin, iya ya, ngapain saya pusing, ngapain saya takut dengan segala macam seperti itu. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa, dan apapun keadaan kita besok, apa yang terjadi kita nggak ada yang tahu kok. Dan biarlah besok itu
Tuhan kan yang cuma Tuhan yang tahu apa yang menjadi besoknya kita itu akan terjadi apa, dan biarlah kita percayakan hari-hari kita ke depan cuma kepada Tuhan. Dan nanti kalau ngomong ketakutan waktu anak pertama ya. Ya. Tapi ajaibnya sekarang udah 3. Benar. Anak pertama takut tapi sudah Dan 3. tetap minum susu setiap hari, tetap bisa sekolah, dan itu di luar dugaan saya gitu. Jadi ketakutan saya tidak membuahkan hasil apa-apa dan membuat saya malah bingung sendiri. Ya, terus kalau ini Pak, anak muda, takut untuk mengungkapkan cinta Pak, maksudnya untuk menembak pasangan. Nah ini kan banyak juga yang ngalami takut, nanti takut ditolak, takut malu nanti sama teman-teman, kamu ditolak gitu, gimana Pak? Saya mau nanya dulu nih sama Vivi sama Hengki. Ya. Pernah Vivi ditolak acara, nggak? Vivi acara. Cewek yang Iya, pernah kalah. Cowok. Vi? Iya. Biasanya Pernah ya? Nah gimana Pak? Nah baik, kalau saya berpikir bahwa ketiga kali Anda ditolak sekali, jangankan sekali, mungkin 2 kali Anda ditolak. Jangankan 2 kali, mungkin 3 kali Anda ditolak. Jangan kecil hati, mungkin yang keempat itu yang nggak menolak Anda. Oh gitu Pak ya. Nah, saya punya teman nih, saya punya teman, ceritanya dia itu, dan ceritanya ini saya percaya dari orang yang saya bisa percaya. Dia itu ditolak sampai 22 kali. Dan yang ke-23 kali yang nggak nolak dia. Jodohnya Pak? Jodohnya. Dan sampai sekarang mereka jadi pasangan yang akur. Nah itu yang pertama. Jadi, dan yang kedua yang perlu adalah kita perlu memandang dengan cara pandang yang benar. Kalau ada orang yang menolak kita, tentulah Tuhan yang menyertai kita itu sedang melindungi kita. Karena orang yang menolak Anda itu adalah pasti bukan jodoh yang tepat dari Tuhan. Jadi jangan larut dalam tangisan, baik Hengki maupun Vivi. Tapi banyak yang gini Pak, tapi saya sayang sama dia Pak. Nah gimana ini Pak? Ya jadi itulah perasaan emosi itu. Kalau misalnya contoh kita nyadarin, kita ini kan tidak tahu sesuatu yang ada di depan kita bagaimana. Yang tahu dengan jelas sesuatu yang ada di depan kita itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau kita melihat ada satu kata yang sangat bagus, kita nggak tahu di depan kita itu kadang-kadang ternyata jurang. Nah, karena kita seperti orang buta untuk sesuatu yang di depan kita. Kadang-kadang kita selalu menilai dengan perasaan kita saja. Padahal Tuhan itu tidak melihat sekedar perasaan kita. Tapi Tuhan melihat menyeluruh apa yang paling baik bagi kita. Nah, itulah sebabnya kalau Hengki, Vivi ditolak, yang lainnya, pastikan bahwa itu bukan orang yang tepat yang Tuhan. Nanti saya hitung Pak, berapa kali saya ditolak Pak. Ketemunya di nomor berapa Pak. Tapi yang sekali aja Pak, langsung diterima. Ya kami ingatkan buat pemirsa di rumah, mungkin pemirsa mengalami ketakutan apapun, pemirsa bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 narasumber kami akan membantu setiap permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Ya, ini masih berbicara tentang ketakutan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita takut dengan hantu? Kamu Vi ya? Kamu takut sama hantu Vi? Oh enggak. Itu dulu. Iya banyak kan Pak orang yang takut ke belakang aja. Minta saya dulu minta ditemenin sama mama. Saya punya teman tuh badannya gede. Lebih gede dari saya, jauh lebih gede dari saya. Tapi waktu saat kami ada di satu tempat lokasi yang seperti hutan, malam-malam dia mau ke toilet, dia minta temenin. Badan boleh besar Pak. Jadi kalau kita tahu yang pertama ya kembali waktu saat seseorang takut akan hantu. Sekarang memang ketakutan itu sumbernya karena dia melihat dirinya lemah, nggak berdaya, dan dia lihat sekelilingnya itu lebih kuat daripada dirinya. Dalam hal ini seperti hantu, seperti dia kira itu lebih kuat dari dalam dirinya. Kenapa itu terjadi? Karena itu merupakan sumber daripada ketakutan. Sekarang setiap orang harus punya suatu kepastian, bahwa dia memiliki sesuatu yang jauh lebih hebat dari dirinya, yang jauh lebih hebat daripada situasi sekitarnya. Siapa itu? Tuhan kita. Nah, waktu saat kita tahu, kita penuh keyakinan bahwa ada Tuhan kita dalam diri kita, Tuhan kita itu kan jauh lebih berkuasa daripada roh-roh jahat manapun. Nah, kalau dia jauh lebih berkuasa dari roh-roh jahat manapun, istilahnya gini,
hantu-hantu pun jadi takut sama kita. Iya. Jangan kita yang takut sama hantu, hantu-hantu yang takut sama Harusnya kita. gitu Pak ya, hantu yang takut sama Dan kita. yang kedua, menyebabkan orang-orang juga ketakutan. Banyak orang lebih menyadarin kehadiran hantu daripada kehadiran Tuhan itu karena kehilangan fokus yang tadi. Iya, iya. Nah ini sering sekali dialami, mungkin kita hadir dalam satu tempat ada pohon yang goyang-goyang, hantu nih, kita bilang begitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita punya jaminan, punya keyakinan ada Tuhan yang lebih besar dalam diri kita, maka kita percaya hantu dimanapun akan lari, karena betul. kita tahu ada kuasa yang lebih besar daripada hantu-hantu yang ada di sekitar kita. Iya. Iya. Atau kadang ini Pak, terjadi waktu kan anak muda sering itu Pak lihat di bioskop dari film-film horor, tapi pulangnya jadi takut Pak. Ya, itu memang ada pengaruhnya memang Pak ya kalau seperti itu Pak. Pasti dong, pasti ada pengaruh. Pengaruhnya di mana? Setiap berita itu sangat mempengaruhi hidup kita. Input itu Pak. Input, berita, informasi. Iya. Misalnya contoh setiap waktu kita selalu mendengar berita informasi yang tidak baik, maka itu akan menjadi mempengaruhi hidup kita. Orang yang senang nonton film horor itu akan mempengaruhi juga attitude-nya dia atau cara dia berpikir, dan seolah-olah dia mengkonotasikan bahwa semuanya wah ini menakutkan, ini menakutkan. Bukan hanya di tempat gelap, kadang-kadang di tempat yang terang pun dia akan menakutkan karena terbayang-bayang akan hal ini. Makanya Anda perlu mendengarkan informasi yang baik, informasi yang indah, informasi yang bisa membuat Anda termotivasi, terbangun, semangat gitu, daripada informasi yang sifatnya membuat Anda kecut, takut dan yang lain seperti gitu. Iya. Terus seperti ini contoh kasus waktu di dunia kerja melakukan kesalahan di tempat kerja, kan mau ketemu pimpinan jadi takut. Nah itu wajar nggak Pak? Karena melakukan kesalahan itu takut sama pemimpin, ketemu sama pemimpin. Atau sikap apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan kesalahan di tempat kerja? Kita gimana sikap kita waktu ketemu sama pemimpin gitu Pak? Ya, siapa sih nggak pernah salah ya? Iya. Ya? Siapa sih nggak pernah salah dalam diri? Bu Ervi pernah salah nggak? Benar, pernah. Pernah salah tuh. Saya pernah salah. Saya termasuk orang pernah dikategorikan diskualifikasi. Iya. Nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Kan begitu kan? Nah, tinggal waktu saat kita ketemu dengan kesalahan itu, kecenderungan orang ketiga kali dia punya kesalahan dalam dunia kerjanya atau dalam bidang apapun, dia itu larut dalam penyesalan. Dia kira bahwa dengan larut penyesalan itu dia lebih menolong dirinya untuk keluar daripada kegagalan itu, kelalaian itu. Dia kira dengan larut penyesalan, padahal dengan larut penyelesaian, dengan melarutkan diri dalam hidup dalam penyesalan itu membuat dia makin terjerumus, makin tenggelam, makin takut untuk ketemu dengan bosnya. Nah, kemudian yang kedua yang saya sarankan adalah ketiga kali kita bertemu dengan kondisi yang demikian dalam dunia kerja kita, baik kepada atasan, yang kedua kita perlu percaya kembali fokus kita kepada kelemahan kita atau kepada siapa yang menyertai kita. Waktu saat kita fokus kepada kelemahan kita, itu akan down lagi kita. Wah, aku ini orang yang selalu gagal, aku orang yang selalu takut, dan yang lain-lain. Tapi waktu saat kita tahu bahwa Allah kita mampu mengubahkan kegagalan kita sekalipun menjadi kebaikan, berarti kita ada pengharapan di tengah-tengah kegagalan. Dan yang ketiga, kita nggak perlu takut. Waktu saat kita tahu yang menyertai kita itu Allah yang mengasihi kita, waktu saat orang mengkoreksi kita, kita pun tahu koreksi orang itu akan mengerjakan kepada kita orang yang akan lebih tajam lagi, koreksi yang akan membawa kita lebih meningkat lagi. Saya rasa itu mungkin Bu Ervi yang tambahin ya. Sering kali juga gini, dulu saya juga pernah kerja. Nah, kita kerja mesti ada lah kita berbuat salah, yang nggak mungkin kita kan sempurna terus, nggak mungkin ya. Jadi pada saat saya salah waktu itu, kita kecenderungannya untuk maunya sembunyi nih, jangan ketemu teman, jangan ketemu bos, sembunyi nih, menyendiri nih, biar nggak kelihatan nih salahnya, kita tutupin. Tapi seberapa bisa sih kita nutupin kesalahan kita?
apalagi kalau bukti-bukti itu ada, toh akhir cepat lambat pasti ketahuan. Kalau saya ya, kalau saya tahu salah mending saya ngakui daripada ketahuan salah ditemuin baru saya ditegur gitu loh. Mending saya ngakuin dulu kalau saya seperti itu. Daripada waktu itu memang pernah saya takut saya nyembunyiin diri, maunya saya sembunyi nggak ketemu orang. Waktu saya mikir kayak gini, jadi saya mau ketemu orang pun jadi nggak enak Pak. Jadi maunya sembunyi aja di dalam ruangan saya. Ya sudahlah, saya ngaku cepat lambat dia dimarahi, ditegur, ya sudah kita terima, toh kita salah, masa kita nggak mau ditegur, ya sudah. Dan dengan saya berani bertindak seperti itu dan saya merasa hati saya tenang banget gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, jadi lebih enjoy. Sementara kalau saya masih bersembunyi dalam ketakutan saya mau melakukan yang lain-lain malah nggak bisa. Ketentuan, aduh ini masalah saya ini belum selesai nih, kalau ketahuan gimana, kalau dimarahin gimana, macam-macam pikirannya kan kita waktu itu. Jadi pada saat saya mengaku, ya sudah, ya ditegur, ya sudah selesai di sana, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Dari sana saya tahu dengan ketakutan kita tuh nggak beralasan seperti itu. Ketakutan kita malah membuat kita nggak bisa maju, malah membuat kita terhambat untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Benar. Ya, semakin hangat saja, ditahan dulu, kita break sejenak. Pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Tapi sebelum kita ke SMS yang sudah masuk, kita saksikan dahulu pesan perubahan yang sesat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami.
kasih pemirsa karena pemirsa masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Nah, mungkin bisa disampaikan tentang pesan perubahan yang tadi, Pak? Ya. Pesan perubahannya, ketakutan sirna ketika kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari diri kita dan keadaan sekitar kita. Nah, ini gimana, Pak? Baik. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kalau kita ketahuin bahwa Tuhan kita itu sebenarnya adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Dan dia tidak ingin supaya kita ada dalam ketakutan. Ya. Setiap hari sebenarnya dia berkata kepada kita supaya kita jangan takut. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita jangan takut? Adalah dengan mempercayain bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada diri kita atau situasi yang ada di sekitar kita. Diri kita itu adalah apa yang kita lihat merupakan kegagalan kita tadi. Benar-benar. Kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Ya, kita ngelihat seperti gitu. Dan kemudian situasi sekitar kita mungkin kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, sekarang kita mempercayai semua ketakutan itu akan sirna ketika kali kita mengetahui bahwa ada Allah yang jauh lebih besar yang selalu menyertai kita. Iya. Kita langsung masuk ke SMS, Pak. Sudah masuk banyak dari 8189. Silakan, Vi. Apakah wajar takut kehilangan kawan akrab, tapi sementara kawan akrab itu banyak menyusahkan dan bagaimana solusinya? Ya. Wajar nggak sih takut itu, Pak? Ya. Satu pertanyaan dulu, wajar nggak sih takut itu? Kalau kehilangan teman akrab, kalau kita takut wajar ya, itu lumrah ya, kita manusia ya, kita kan perlu bersosialisasi. Tapi kalau terlalu berlebihan sih itu yang nggak benar. Kalau cuma takut kehilangan biasa, kemudian saya sama Vivi ini udah teman baik nih sudah berapa tahun, tiba-tiba dia menghilang dari hidup saya, kan saya juga takut gitu. Sudah banyak cerita, banyak ada masalah, kita bisa saling sharing. Takut yang biasa tuh normal aja, karena kita sebagai manusia kita perlu sosialisasi, kita perlu hidup bersama. Cuma kalau terlalu berlebihan saya kira tuh nggak wajar ya. Dimana teman itu kan banyak banget lah, dan kita tidak bisa bergantung pada teman kita satu aja. Ya namanya teman, tiba-tiba dia ada perlu kah, atau dia pindah kota tuh bisa aja. Nggak mungkin kamu nggak usah pindah nih, kamu tetap di sini nemenin saya, kan seperti itu. Jadi kalau sampai kita kehilangan, sampai takut sampai kehilangan yang terlalu dalam gitu sih nggak wajar. Biasa aja sih, nggak masalah sih. Dikatakan teman akrab, tapi banyak menyusahkan. Tapi harusnya kalau teman kan nggak memandang itu kan, saling menerima bener. kan ya. Kalau kita punya teman, hendaklah kita tidak menuntut. Jadi kalau saya punya teman, kadang-kadang saya mikir apa yang bisa saya berikan buat teman saya, bukan apa yang bisa saya terima dari teman saya. Pada saat kita menuntut, mesti ada aja hal-hal yang kita ngerasa ikut teman saya seperti ini, yang namanya teman kita kan masih manusia ya, dia belum sempurna 100%, masih bisa berbuat salah. Jadi kalau kita terlalu menuntut, jangankan temannya, sama suami, kalau kita terlalu menuntut, kita pun sering kecewa ya Pak ya. Mungkin Bapak juga sama suami atau sama istri, kita terlalu menuntut, kita juga harus akan kecewa. Kok suami saya gini ya, kok suami saya gitu. Jadi saya pun sama suami saya belajar untuk apa yang bisa saya berikan buat suami saya, bukan apa yang harus saya tuntut dari suami saya. Dengan kita memberikan kasih dan kita memberikan perhatian sama suami gini, dan dia pun bisa tahu sih apa yang bisa dia berikan juga kepada saya tanpa kita harus ngomong panjang lebar seperti itu. Jadi untuk teman kita jangan pikir nyusahkan, enggak. Jadi kita pikir apa sih yang bisa kita berikan buat teman, kita bisa bantu, kita bisa berikan segalanya yang memang kita bisa bantu seperti itu. Mungkin Pak Renhat. Ya, jadi ada juga kalau bisa dilihat memang kebutuhan seseorang itu adalah kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi ada banyak orang ketika kali dia ketakutan kehilangan akan temannya, walaupun temannya itu terus merugikan dia, sebenarnya bisa jadi orang tersebut juga mengalami suatu ketakutan kalau dia nanti ditolak oleh orang lain, karena dia punya pengalaman masa-masa lalu dia pernah mengalami penolakan. Jadi saking takutnya ditolak, apa aja yang tadi istilahnya teman itu udah bikin susah dia, apa aja yang temannya itu minta atau apa teman itu perbuat, akhirnya dia merelakan. Nah ini bahaya kepada orang tersebut. Nah jadi karena ketakutan dia ngelihat rasa penolakan yang sudah lama-lama itu, dan akhirnya dia mengiyakan. Karena dia mengiyakan, dia bisa jadi dalam pihak yang
dirugikan, terus dirugikan. Belum tentu orang itu adalah sahabat yang terbaik. Nah, belum tentu orang itu adalah sahabat yang terbaik. Dan ini perlu disikapin dengan cara yang baru tentunya. Nggak perlu Anda ngalamin suatu ketakutan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang kalau itu merupakan disebabkan oleh karena pengalaman-pengalaman Anda waktu yang lalu yang pernah ditolak. Ya, ke sahabat selanjutnya dari kok 9743, selamat malam. Bagaimana cara mengatasi trauma setelah hal buruk menimpa ke kita yang mengakibatkan kita ketakutan untuk mencoba hal yang kita lakukan tadi? Terima kasih, ini seperti pertanyaan tadi. Ini cerita saya sekitar 3 minggu yang lalu, saya lagi nyetir mobil dan tubrukan gitu. Dan selama selama berapa tahun gitu saya nyetir, saya nggak pernah nubruk dan saya nggak pernah ditubruk. Jadi waktu itu saya benar-benar kaget, saya benar-benar syok dengan kejadian seperti itu. Dan intinya ujung-ujungnya membuat saya tuh takut untuk nyetir lagi. Saya takut banget dan saya kemana-mana saya lebih memilih naik sepeda motor daripada saya suruh saya menyetir mobil. Jadi sampai suami saya bilang, ya sudah saya antar ke dia seperti itu. Jadi waktu itu saya benar-benar nggak mau. Saya bilang saya nggak mau, saya takut banget seperti itu. Dan waktu itu apa yang saya lakukan, kalau memang saya tetap diam dengan ketakutan saya, mungkin sampai sekarang itu saya nggak berani kemana-mana, saya akan diam aja. Dan waktu itu saya tetap dikasih tahu suami saya, enggak, kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus tetap berpandang itu kan cuma namanya kecelakaan, siapa sih yang mau, dan cuma sekali-kali, jangan sampai dihantuin terus. Dan iya sih, saya tahu teorinya seperti itu, tapi saya masih belum mampu. Tapi waktu itu saya bilang, iya ya, kalau saya tetap seperti itu tidak membuat saya maju. Saya masuk dalam ketakutan terus. Dan malamnya saya maksa, karena keadaan terpaksa saya juga nggak bisa, mau nggak mau saya mesti pulang, dan tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali nyetir mobil. Jadi ya sudah saya coba ternyata dan juga bisa gitu loh. Nah pada saat kita mengalami hal yang nggak enak, kita pasti trauma, manusia itu mestilah. Tapi jangan kita diam dan kita terlena di dalam apa yang sudah terjadi dan membuat kita jadi nggak mau melakukan lagi, kapok seperti itu. Kita pasti kapok. Dan ada satu titik kita bangkit dan kita bisa, karena ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Dan malam hari ini pun kita sampai selamat dengan drivernya. Jadi jangan larut dalam ketakutan itu ya, kegagalan itu ya. Kita ke SMS yang sudah masuk lagi dari 3661. Selamat malam New Life. Selamat malam. Bagaimana cara mengatasi ketakutan yang sangat berlebihan atau fobia? Misalnya dengan binatang. Nah ini gimana Pak kalau ketakutan yang berlebihan, fobia itu Pak? Ya, fobia itu kan sebenarnya cukup banyak jenis-jenisnya ya. Ketinggian. Salah satunya seperti ini, takut dengan binatang. Mungkin ada binatang-binatang tertentu atau binatang secara keseluruhan, tapi biasanya binatang-binatang tertentu. Karena dia mulai pikirkan, wah ini jangan-jangan, misalnya contoh ular, dia kira nanti di selimut dia ada ular, atau di mana-mana dia ada ular, dan lain seperti begitu, dan yang lain. Dan tentunya ini menyebabkan orang ini nggak nyaman dan nggak efektif ya, karena waktu tidurnya juga akan terganggu, ketenangan jiwanya akan terganggu, dan ini menyebabkan juga orang-orang akan gampang jatuh sakit dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa fobia ini? Sebenarnya kalau kita nyadari mulai dari waktu saat diskusi, mulai dari awal kita tadi, itu adalah bagian daripada kelemahan kita, kelemahan yang kita ini karena kita melihat terus dan membayangkan seolah-olah itu menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, sehingga di setiap tempat kita membayangkan seolah-olah itu ada. Nah, sekarang kenapa kita nggak lebih switch pikiran kita bahwa ada yang lebih hebat daripada itu semua? Kalau kita takut seperti ada yang ngikutin kita, binatang-binatang tertentu, kenapa kita nggak sekarang lebih berpikir bahwa ada Tuhan yang lebih hebat dari ciptaan apapun termasuk binatang itu, sekarang menyertai kita. Seandainya pun binatang itu ada di depan kita yang kita takutin itu, kita lebih mempercayai yang menyertai kita lebih hebat, ya begitu ya. Akhirnya kita melihat yang mana, yang lebih kecil kuasanya atau yang lebih hebat kuasanya. Jadi perlu kita kembangkan suatu percaya dalam diri kita akan siapa yang menyertai kita.
Iya. Karena penyebab orang takut itu sungguh sangat banyak. Ada ya seperti Anda yang ngalamin fobia seperti itu, ada orang ketakutannya lain-lain lagi. Tapi ujung-ujungnya pasti ketakutan itu. Iya. Nah, ujung-ujungnya membuat Anda kehilangan hari-hari Anda. Benar. Harusnya bersuka cita, Iya. Anda mulai kecewa, Anda mulai marah, Anda mulai kesel, Anda mulai kehilangan kegairahan akan hidup. Benar. Iya. Nah, sekarang lebih sadarin siapa yang menyertai Anda sekarang, yaitu Tuhan, yang perlu Anda percaya. Iya. Iya. Jadi dampak ketakutan itu juga bermacam-macam dan itu tidak membuat keuntungan buat diri kita sendiri, Pak ya. Ada orang yang karena ketakutannya gampang jatuh sakit. Ada orang yang karena ketakutannya sampai kepada terus kalau akumulasinya makin panjang, stres. Iya. Saya pernah lihat satu kisah nyata, ada orang yang takut bahwa dia nggak makan siang kalau dia lagi makan pagi. Kalau dia makan malam, dia takut. Kalau dia makan siang, dia takut kalau dia nggak makan malam. Jadi dia tinggal di rumah sakit jiwa dengan satu ketakutan bahwa dia takut kalau nanti dia nggak bisa makan lagi. Wow. Jadi kan itu hal yang simple sebenarnya, hal yang sangat sederhana. Jadi sumber-sumber ketakutan begitu banyak sekali dan menyebabkan orang-orang ngalamin hal-hal dalam hidupnya yang tidak baik. Iya. Terus bagaimana Pak dengan atau Ibu dengan ketakutan masa depan? Ekonomi susah, pekerjaan juga carinya susah, terus skill nggak ada. Ini kan mengalami ketakutan sekali, apalagi kalau masih muda. Aku ini masih muda. Nah, mungkin saya mewakili pemirsa di rumah yang masih muda, takut masa depan, ekonomi susah, mungkin Itu skill rata-rata nggak seperti ada. itu ya Pak ya. Kalau dulu pun saya juga pikir seperti itu kok. Kita sudah sekolah susah-susah, kita dapat kerja apa enggak gitu. Iya. Sudah sekolah lama, terus kalau nggak dapat kerja gimana jadinya? Iya. Mau jadi apa? Dulu saya pernah pikir seperti itu, tapi ya balik lagi ketakutan itu tidak merubah apa-apa kok. Benar, Membuat benar. kita malah nggak bisa maju. Malah saya katakan ketakutan itu malah menghambat kita untuk maju. Jadi kita kalau kita punya pikiran gitu, kita sweet pikiran kita percaya bahwa kita ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Kita tetap berjalan dengan tuntunan Tuhan. Saya percaya dengan tuntunan Tuhan, Tuhan akan membuat rencana-rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan rencana yang gagal, enggak. Rencana yang paling baik yang tidak kita pernah pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita ke masalah keuangan, masalah pekerjaan, kita takut tidak merubah apa-apa. Itu membuat kita berdiri di tempat tidak bisa melakukan apa-apa dan kita jadi gimana ya, stres sendiri, bingung sendiri dan mengasihin diri sendiri. Ih, saya kok gini ya, saya kok apalagi nggak ada skill. Kalau memang pada saat kita ngerasa kita nggak ada skill ya kita pergi belajar. Umpamanya nih, kita merasa kita nggak bisa berbahasa Inggris. Gimana sih cari kerja sekarang susah banget, mesti bisa berbahasa Inggris. Ya kita pergilah kursus bahasa Inggris. Dengan kita pergi kursus, otomatis kan kita jadi bisa nih berbahasa Inggris. Gitu kan skill kita bertambah, di mana nilai jual pun jadi lebih tinggi seperti itu. Dan semua itu terlepas dari semua itu dan kita percayakan semua itu pada Tuhan. Pak Hengki pernah pikirkan nggak orang-orang yang skillful bisa juga ketakutan masa depan? Ini skillful, bisa ketakutan di masa depan, apalagi yang nggak skillful, yang nggak punya keahlian. Cuman ada kabar baik bagi kita semuanya. Nah, ada kabar baik bagi kita semuanya. Sebenarnya kembali waktu saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak menanya kepada kita apa yang kita tidak punya. Bukan berarti kita nggak akan terus belajar berkembang, tetapi waktu saat hari ini, ketika kali Anda tidak menyadarin, sekarang apa yang Anda punya? Misalnya contoh itu, kalau kita baca dalam kitab Injil itu ada orang Yesus tanya apa yang ada padamu. Waktu saat itu murid-muridnya berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan. Yesus tidak tanya sama mereka apa yang tidak ada padamu. Kecenderungan orang selalu berandai-andai. Andai aku punya ini, andai aku bisa ini, andai aku bisa ini, tapi berandai-andai. Kenapa orang nggak mulai melihat bahwa sebenarnya dia punya tangan, punya mata, punya ini, yang menurut orang selalu nggak dilihat tentang hal itu. Nah, percayalah, sesederhana apapun yang kita punya sekarang, yang kita punya sekarang, Tuhan bisa membawa itu menjadi suatu tingkat keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya lihat kita udah banyak contoh-contoh lah, kita ngelihat di talk show yang lain, ada orang yang tangannya nggak punya tapi punya karya yang sangat luar biasa, ada orang yang kakinya nggak punya karya yang sangat luar biasa. Sebenarnya mereka memulai dari apa yang ada pada mereka.
Jadi kita perlu sampaikan kepada pemirsa nih, misalnya contoh pemirsa ngerasa bahwa aku nggak skillful, aku nggak seberuntung yang lain, aku nggak sehebat yang lain. Mulailah dari apa yang ada pada diri Anda, plus Anda percaya siapa yang menyertai diri Anda. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita langsung ke SMS lagi Pak dari 67571. Selamat malam, bagaimana solusi atau cara untuk menghilangkan rasa trauma, rasa takut sudah dari sejak kecil sampai sekarang dan membuat minder? Terima kasih Neni. Kalau minder gimana? Mungkin karena ketakutan jadi minder, mungkin ngomong di depan umum atau ketemu sama pemimpin gitu kan ngalami minder. Minder kayak minder itu apapun bisa menyebabkan orang minder. Apapun bisa menyebabkan orang minder. Tapi usulnya apapun ini adalah bagian-bagian yang dianggapnya adalah nilai kurang dalam diri dia. Nilai kurang ini bisa jadi itu terjadi sekian lama yang lalu, sekian tahun yang lalu, bisa juga baru. Misalnya contoh, orang bisa minder gara-gara jerawat yang baru tumbuh. Bisa minder gara-gara jerawat yang baru. Padahal jerawat itu bukan ada 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu. Kenapa dia minder? Karena dia melihat bahwa itu adalah titik lemah dia. Setiap orang kalau melihat, mengusut istilahnya gitu, mendiagnosa lemahnya dia, pasti setiap orang menemukan titik lemahnya. Tapi malang sekali kalau kita selalu fokus kepada titik lemah kita. Memang kita perlu menyadarin ada titik lemah kita, tetapi ada suatu kesadaran yang jauh lebih kuat yang bisa menyembuhkan rasa trauma itu adalah ada Allah yang baik yang menyertai kita lebih hebat daripada kelemahan-kelemahan kita itu. Ketidakberdayaan itu, misalnya contoh background kita yang nggak bagus, keluarga kita yang hancur-hancuran, bisa menyebabkan kita minder bergaul dengan orang lain. Pendidikan kita yang kurang, kita bisa jadi minder karena kita fokus kepada kelemahan-kelemahan itu. Nah, coba lihat, ada nggak orang yang nggak berpendidikan yang ternyata pergaulannya berhasil? Ada. Karena dia nggak ngelihat kepada, nggak fokus, dia tahu memang dia kurang pendidikannya, tapi dia nggak memfokuskan diri kepada kelemahan itu. Yang lebih hebat pasti dia ngelihat ada titik kuat dalam diri dia. Dan yang jauh lebih hebat lagi, ketiga kali kita tahu ada pribadi yang jauh lebih kuat yang menyertai kita. Ya ini SMS yang terakhir mungkin dari 3105, silakan. Tiada satu pun yang lebih berharga dan kejujuran hati. Namun ketakutan selalu menghantuiku di saat aku berlaku jujur. Apa yang harus aku lakukan agar apa yang ketakutan bisa hilang? Bapak dan Ibu, terima kasih buat petunjuknya. Untuk yang ngirim SMS itu suatu anugerah ya kalau kita bisa jujur. Karena nggak semua orang bisa jujur. Jadi kalau memang kita bisa jujur itu sudah dipertahankan. Itu yang untuk pemirsa yang ngirim SMS dipertahankan. Apapun yang terjadi, mungkin dengan jujur mungkin Anda dimarahin, Anda ditegur, ya sudah, yang penting Anda tampil apa adanya saja, mungkin jujur apapun. Soalnya kalau dalam semua hal kejujuran itu hal yang penting banget. Dimanapun Anda berada, kalau nggak jujur Anda akan dipandang sebelah mata. Dan bayangkanlah ya, kalau kita jujur 10 tahun, dengan kita bohong 1 kali aja, kejujuran kita yang 10 tahun itu hilang. Dalam waktu mungkin cuma 1 menit kebohongan kita, kejujuran kita hilang. Jadi kalau bisa semua bisa jujur dipertahankan itu luar biasa. Jadi dengan hilangkanlah rasa ketakutan itu dan sadarinlah bahwa ada Allah yang luar biasa yang menyertai Anda. Ini ada SMS Pak dari 623662. Terima kasih buat Pak Reinhard. Saya tidak takut lagi karena saya percaya Tuhan selalu berserta dengan saya. Wah, luar biasa dari penggemarnya Pak Reinhard ini. Tapi sayang sekali Pak, waktu juga memisahkan kita pada malam hari ini. Mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah? Baik, pemirsa yang ada di rumah, saya percaya sekali lebih daripada saudara-saudara Anda di sekitar Anda, lebih daripada teman-teman di sekitar Anda perlu mempercayai ada satu pribadi yang jauh lebih hebat daripada diri Anda, yang jauh lebih berkuasa daripada situasi sekitar Anda, sehingga kali ini sekarang jangan arahkan diri kita hanya fokus kepada kelemahan, ketidakberdayaan kita, kegagalan kita, atau fokus diri kita kepada persoalan situasi yang ada di depan kita,
seolah situasi itu akan menenggelamkan kita, menghabiskan masa depan kita. Sekarang arahkan dirimu kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita, dan percaya kepada Dia bahwa bagi Dia nggak ada yang mustahil. Bagaimanapun kondisi masa lalu kita, situasi berat di sekitar kita, sekarang arahkan dirimu kepada Dia, dan kau punya keyakinan bahwa Dia ada bersama-sama denganmu. Karena kalau Anda percaya bahwa Dia bersama-sama denganmu, maka segala ketakutan pun akan sirna. Wah, luar biasa. Dari Ibu Ervi? Dari saya mungkin nggak jauh ya dari yang dikatakan Pak Renhat ya. Pada saat kita merasa takut, janganlah kita fokus pada ketakutan kita, tapi marilah kita fokus pada ada Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Ya, luar biasa sekali buat malam hari ini. Terima kasih buat Pak Renhat, buat Ibu Ervi, luar biasa. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun pemirsa, kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa karena pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pemirsa bisa bertemu dengan narasumber kami dan semua layanan yang diberikan New Life free, gratis dan cuma-cuma. Jadi jangan ragu-ragu, semua rahasia pun bisa kami jaga. Jangan ragu-ragu, kami jamin kerahasiaannya. Dan pemirsa, kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat kemarin dengan tema yang tidak kalah luar biasanya. Pasti dengan tema yang luar biasa, pemirsa bisa menyaksikan, bisa bergabung melalui Facebook kami dengan nickname New Life spasi Batam TV, ataupun di YouTube bisa searching di New Life spasi Batam TV. Ya, pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.